Alhamdulillahilladzi la tudrikuhul uyun wa la tumathiluhu dhunun wa la yalhaquhu ghaibal manun wa tahas fi kayfiyati 'azimatil 'arifun wa tahayyara fi adhilatil mutafakkirun la yuqalu ayna kana wa la mata kana wa la kayfa kana wa la ayna yakun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilaihi ashkuruhu wa qad fada bi syukrihi syakirun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-alim bima qabla ay yakun wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya syurrifa bihi al-anbiya wal mursalun sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi yub'atsun wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa menyelenggarakan sholat Jumat dengan secara berjamaah, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Maka sepatutnya kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menajamkan umur kita dan menganugerahkan kepada kita nikmat kepada kita yang begitu banyak. Semoga Allah menjaga kita semua dan menjaga segala kita semua dan mengangkat virus corona ini dari muka bumi ini. Kita berada di masa yang diselisihkan dengan new normal, adaptasi yang baru. Meskipun aktivitas mulai berjalan, masih banyak kegiatan dengan penuh keterbatasan. Sebagian masih bekerja dari rumah, work from home, ataupun di bidang pendidikan masih yang kita rasakan pada hari ini, belajar dari rumah, learn from home. Pandemi merupakan masa sulit. Lalu apa yang perlu menjadi agenda khusus kita di masa sulit? Berhitunglah kita sebagai umat, beruntunglah kita sebagai umat Islam. Baginda Nabi Muhammad SAW telah begitu banyak mencontohkan kepada kita semua, termasuk bagaimana beliau menghadapi masa sulit. Setidaknya ada 3 amal yang kita dapatkan dari agungnya keteladanan Nabi Baginda Muhammad SAW. Yang pertama, meningkatkan iman dan kesabaran. Jamaah Jumat rahimakumullah. Agenda utama kita di masa sulit, termasuk masa new normal ini, adalah meningkatkan iman dan kesabaran. Wabah atau pandemi yang dalam bahasa hadis disebut at-ta'un merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Annahu kana 'adaban yab'atsullahu 'ala man yasha faj'alallahu rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya ia ta'un, wabah adalah azab yang dikirim Allah kepada siapa saja yang dikehendaki, lalu akan menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ia menjadi ujian yang harus disikapi dan menjadikan kita iman dan kesabaran. Dimulai dari keyakinan bahwa kita dari Allah akan kembali kepadanya. Demikian pula segala yang kita miliki semuanya, pemberian Allah, dan apapun yang kita miliki sejatinya sewaktu-waktu saja bisa Allah mengambilnya dari diri kita. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarati wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sungguhlah akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk di antara tanda-tanda kesabaran di masa pandemi, meyakini bahwa tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini menjadi salah satu syarat mendapat pahala mati syahid di masa
masa sulit ini. Walaysa min 'abdin yaqul qawlan fayanqusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajr syadid. Tidak seorang pun hamba yang ditimpa taun ataupun musibah ataupun wabah lalu tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan mengetahui tidak ada yang menimpa dirinya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, maka baginya seperti pahala mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, sikap yang harus kita tanamkan adalah menumbuhkan sikap optimisme. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal kedua yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit menjaga optimisme. Beliau mengajarkan sikap optimis kepada para sahabat. Misalnya saat perang Ahzab, saat itu 10.000 pasukan koalisi Ahzab, gabungan dari kafir Quraisy, Ghatafan dan kabilah-kabilah lainnya hendak menyerbu kota Madinah. Padahal di Madinah itu sendiri kurang lebih ada 3.000 laki-laki. Maka untuk menahan laju serangan pasukan Ahzab ketika itu dibuatlah parit besar ataupun hendak atas usulan Salman Al-Farisi. Perang itu kemudian juga dikenal dengan nama Perang Khandaq. Masa-masa membuat Khandaq adalah masa-masa sulit. Waktunya sangat singkat, terbatas karena pasukan Ahzab sudah bergerak dan mengepung Madinah. Demikian sulitnya waktu itu, sampai tidak ada waktu sholat sehingga pernah sholat zuhur, asar, maghrib dan bisa dijamak dalam satu waktu. Semua sahabat turut bekerja keras pada saat itu membangun parit pertahanan, menggali dan menghancurkan bebatuan. Saat menghadapi batu besar yang mereka tidak mampu memecahkannya, para sahabat meminta bantuan Rasulullah SAW untuk memecahkan dalam segala hal, termasuk dalam segi kekuatan. Maka Rasulullah memukul batu itu dengan kapak. Ketika berhasil memecahkan sepertiganya, memencar kilatan api dan beliau mengucapkan Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, aku melihat istana-istana yang megah, yang mewah. Selanjutnya, beliau menunjukkan dengan pukulan yang kedua. Keluar lagi kilatan api. Saat itu beliau berhasil menghancurkan sepertiga berikutnya. Beliau mengucapkan Allahu Akbar. Aku telah melihat kunci-kunci Persia. Demi Allah, saya melihat istana yang putih dan megah. Selanjutnya beliau melanjutkan dengan pukulan yang ketiga. Kembali keluar kilatan api. Saat beliau berhasil menghancurkan batu itu, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, kulihat pintu-pintu Sam'ah dari tempatku ini. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW di masa sulit yang untuk buang air kecil saja tidak sempat, beliau mengatakan kemenangan demi kemenangan Islam. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW di masa sulit untuk sholat saja harus dijamak. Beliau mengabarkan penaklukan demi penaklukan Islam. Optimisme para sahabat juga bangkit. Jangka pendek Allah memenangkan mereka di perang Ahzab. Jangka panjang Syam, Persia dan Yaman semuanya butuh menang. Yaman menjadi negeri muslim dengan dai utamanya Mu'adz bin Jabal. Syam yang semula dikuasai Romawi kemudian menjadi negeri Islam Khulafaur Rasyidin. Bahkan Persia takluk dalam perang Qasidiyah di masa Umar bin Khattab. Optimisme ini harus selalu hadir. Harapan itu masih ada. Dan dua ayat dalam Al-Quran surat Al-Insyirah menjadi inspirasi kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah. Optimisme ini harus hadir dalam jiwa kita. Jiwa tenaga pendidik kita harus hadir bahwa pandemi ini akan berlalu, kemudian kemudahan akan datang, maka pertolongan Allah akan tiba. Yang ketiga, sikap meningkatkan kapasitas diri kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal yang ketiga yang dicontohkan Rasulullah SAW di masa sulit adalah meningkatkan kapasitas kita bisa melihat saat beliau menghadapi masa sulit di Makkah saat terjadinya pemboikotan. Waktu itu
Bani Hashim yang melindungi Rasulullah SAW diboikot oleh kaum kafir Quraisy, diliputi amarah permusuhan kepada Rasulullah dan keberagaman atas perlindungan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Orang-orang musyrik Makkah berkumpul di kediaman Bani Kinanah pada Muharram tahun ke-7 kenabian. Mereka membuat kesepakatan bersama sebuah fakta perjanjian yang penuh kezaliman, memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Fakta perjanjian itu ditulis oleh Wahid bin Amir bin Hisham pada sebuah shahifah. Isinya adalah poin-poin sebagai berikut: tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, tidak boleh menikah dengan bani mereka, tidak boleh mengunjungi ataupun bertamu ataupun berbicara dan berinteraksi dengan mereka. Selanjutnya, tidak boleh menerima perjanjian damai dengan mereka, tidak boleh berbelas kasihan kepada mereka. Pemboikotan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib pada waktu itu mengalami penderitaan yang mengenaskan. Mereka terpaksa memakan begitu sulit demi untuk bertahan hidup. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah terus mentarbiyahkan para sahabat. Jadilah kapasitas para sahabat Nabi meningkat pesat pada saat itu. Rasulullah SAW juga melanjutkan dakwahnya, memanfaatkan setiap waktu untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya semasa-masa sulit saat pandemi juga kita isi dengan meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing. Ketika kita banyak di rumah dan waktu luang, pelajari hal-hal yang baru, hal-hal yang belum kita ketahui. Banyak tilawah, banyak tadabbur, banyak membaca, bahkan kalau perlu ikuti pelatihan-pelatihan secara online. Kelak ketika masa kembali normal akan muncul banyak-banyak peluang yang baru. Kita sudah siap menyambut dengan kapasitas diri kita yang penuh dengan kesabaran ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.